Hai semuanya, ini gue Me Today. Lagi-lagi mahasiswa UI. Masih ingat kan kasusnya almarhum Aisyena yang sampai kini belum terungkap? Kurang bukti atau kurang semangat nih? 8 tahun setelah kejadian almarhum Aisyena yang ditemukan di Danau UI, kali ini terulang lagi, tapi ditemukan di dalam kamar kosnya. Mahasiswa sastra Rusia angkatan 2022 yang bernama Muhammad Naufal Zidan, alumni SMA 1 Probolinggo, Jawa Timur. Zidan ini termasuk siswa yang membuat heboh SMA-nya karena termasuk siswa yang dapat lolos masuk ke UI melalui jalur SNMPTN. Karena sebelumnya belum pernah ada siswa lulusan sana yang masuk ke UI, apalagi lewat jalur prestasi. Memang sebelumnya Zidan ini dikenal fasih berbahasa Rusia dan juga bahasa Inggris. Jarang-jarang ada nih yang lo tahu itu Vicky Naki doang kan? Ya sama lah, gue juga taunya Vicky Naki. Beda kasus dengan almarhum Aisyena yang sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya, tetapi kalau ini langsung ditangkap. Yang tak lain dan tak bukan adalah seniornya. Wah, kakak kelasnya. Mengenai almarhum Aisyena, gue sudah pernah buat videonya, kalian bisa akses di sini setelah video gue ini berakhir. Jadi kita simak dulu kronologinya. Ribet banget nih namanya. Alta Fasyalia Artnika Basya, yang lebih dikenal dengan Altaf, adalah seniornya Zidan angkatan 2020. Tinggalnya tak jauh dari kosnya Zidan, itu adalah di Wisma Lodika. Kalau Zidan itu tinggal di Jalan Palakali, masih satu kelurahan. Altaf ini di kalangan teman-temannya itu dikenal anak yang kalem, tapi suka bercanda. Biasa aja deh, nggak kelihatan aneh-anehnya. Altaf tinggal bareng dengan dua temannya. Mereka ini ngontrak rumah yang setiap bulannya harus dibayar 2 juta, tapi mereka bayarnya per 3 bulan. Cuma kalau Altaf bayarnya 600.000. Bisa dibilang Altaf ini adalah salah satu korban juga. Korban kripto. Gue nggak pernah tertarik sih kalau invest di kripto. Yang gue nggak bisa bilang juga kalau kripto itu adalah sebagai bentuk investasi. Pokoknya sebagaimana kita tahu, ada masa-masa di mana nilai kripto itu menjadi anjlok, sangat-sangat turun. Sehingga membuat Altaf terjebak pinjaman online, pinjol sebesar 15 juta. Yang dia pinjam katanya akhir bulan lalu. Dan jatuh temponya masih bulan depan. Jadi belum jatuh tempo, belum diteleponin sama debt collector. Buat yang pernah merasa ditelepon sama debt collector nih kan rasanya kayak emosi ya, hati. Pengen gimana rasanya ya kalau ditelepon debt collector itu kayak jadi Altaf udah hopeless nih, gimana caranya dia bisa membayar 15 juta itu sebelum jatuh tempo. Dia udah nggak tahu gimana lagi caranya, apalagi dia menderita kerugian karena nilai kriptonya hancur sebesar 80 juta rupiah. Wow, apalagi ditambah dengan udah telat 2 bulan, Altaf belum bayar kontrakan yang totalnya 1,2 juta. Jadi ia pun sudah ditagih-tagih sama ibu kontrakannya ini. Mana Altaf uangnya? Ya dia bayar pinjolnya aja udah bingung, apalagi bayar uang kontrakan, tambah bingung lagi. Sampai akhirnya Altaf ini pulang nih dari nongkrong-nongkrong bersama dengan Zidan. Altaf yang memang dekat kosannya dengan Zidan itu berniat untuk mengantarkan Zidan pulang. Itu di tanggal 2 Agustus pukul 18.30. Terlihat di CCTV, Zidan membuka pintu gerbang kos dan kemudian Altaf mundur, dia mengambil sesuatu di motornya yang ternyata itu adalah pisau lipat yang segera dimasukkan ke dalam saku celananya. Kemudian mereka pun masuk. Altaf lupa atau nggak mengira atau udah nggak bisa berpikir lagi kalau ada CCTV yang mengintai. Lalu mereka pun masuk ke kamar Zidan, terus mereka sempat bercakap-cakap sedikit. Terus Altaf pun pamit, dia mau pulang, tetapi bukannya benar-benar pulang, ia malah mengeluarkan pisaunya. Altaf pikir ya dia udah pasrah lah kalau dia yang mati, daripada dia dikejar-kejar DC, debt collector itu. Tapi karena Altaf menyandang juara karate nasional di tahun 2017, sehingga selanjutnya Altaf pun mencari kapur barus dan juga plastik untuk membungkus jasad Zidan dan mendorongnya di kolong tempat tidur. Barang-barang milik Zidan pun ia bawa pergi. Barang-barang itu berupa laptop MacBook serta iPhone dan juga dompet yang berisi uang. Pada malam harinya keluarga Zidan kesulitan menghubungi Zidan sehingga mereka pun mencoba untuk menghubungi pemilik kos, dan pemilik kos itu segera mengecek keberadaan Zidan dan ia tidak melihat ada Zidan di kamarnya. Mereka sempat berpikir kalau
kalau Zidane itu sedang pergi ke rumah temannya. 3 Agustus 2023, keluarga masih kesulitan menghubungi Zidane, maka mereka pun menghubungi paman Zidane yang bernama Teguh Setiaji untuk datang ke lokasi. Di satu sisi, Altaf didesak oleh pemilik kontrakan supaya ia mau membayar kontrakannya yang nunggak 1,2 juta itu. Sempat Altaf menawar untuk membayarnya dengan handphone, tetap ditolak oleh pemilik kontrakan yang minta cash aja, maka Altaf pun memberinya uang sebesar yang diminta itu 1,2 juta. Uang ini nampaknya dari dompetnya Zidane. 4 Agustus 2023 pukul 9.15, paman Zidane Teguh Setiaji datang ke lokasi. Ia melihat pintu kos Zidane terkunci, maka ia pun segera menghubungi pemilik kos. Mereka berdua segera membuka pintu kos dan melihat kamar Zidane berantakan, sangat berantakan, tapi seperti ada jejak yang bekas dibersihkan, dan mereka pun menemukan Zidane di kolong tempat tidur, tertutup plastik. Gak lama untuk memproses ini karena ada footage, bukti CCTV itu. Maka selesai Jumatan, Altaf pun segera dibekuk. Kalau dikaitkan dengan supranatural gitu ya, Altaf mengaku sih kejadiannya ini sebenarnya ia sudah bermimpi kalau ia dihantui korban, dan juga ia bermimpi ditangkap polisi. Dia ada perasaan bersalah dan juga ia mengakui kesalahannya dan minta maaf. Kalau melihat Altaf meminjam online sampai sebesar 15 juta yang membuatnya begitu hopeless, tidak mampu bayar, ia bilang kalau ia tidak mau merepotkan keluarganya, tetapi ternyata ia justru membuat keluarga lain berduka. Ya, keluarga sendiri juga pasti ikut berduka ya. Apa sih yang kurang dari Altaf? Masa depannya cerah, dia mahasiswa UI, sudah menunggu di situ. Apalagi kalau ngelihat dari LinkedIn, dia sempat menjadi project manager, kerja remote di tempat luar. Tapi sampai membuat Altaf hopeless, berpikir seperti itu, gue membunuh atau gue yang dibunuh. Itu Altaf tidak berpikir lebih panjang lagi konsekuensi yang harus ia terima jika ia melakukan hal ini. Padahal saya kalau melihat jalannya sudah ada kepastian. Karena kalau dari data ini, rata-rata tingkat pengangguran dari lulusan UI itu 2%. Ini di bawah angka rata-rata level nasional, yaitu 5%. Altaf yang walaupun merupakan korban juga, korban dari janji kripto. Wake up guys, tidak ada yang namanya kaya mendadak, tidak ada namanya kaya dengan cara cepat. Cara ini pun ditempuh dengan waktu yang panjang. Petunjuknya, lihat dulu apa potensi di dalam diri, kemudian kembangkan potensi tersebut tanpa mengharapkan imbalan uang sedikit pun, dan begitu sudah berada di titik itu, akan mendapatkan hasilnya. Turut berduka cita sedalamnya bagi keluarga korban. Oke guys, besok gue mau bahas tentang bagian dari sejarah Sumatera. Kalian bisa simak videonya, dinantikan ya. Tonton juga video gue ada di sini. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.